Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai penyelenggara dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI memiliki posisi penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan tugas DPD RI. Posisi sebagai pendukung utama mendorong Sekretariat Jenderal untuk terus melaksanakan program reformasi birokrasi baik di level pusat sampai pada level unit kerja. Tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPD RI semakin meningkatkan komitmennya dengan tidak hanya menghasilkan seluruh dokumen kebijakan yang diwajibkan pada aspek pemenuhan saja, tetapi memastikan proses implementasi seluruh kebijakan tersebut, sehingga hasil reformasi birokrasi dapat dirasakan dampaknya oleh anggota DPD RI, masyarakat, serta ASN Sekretariat Jenderal DPD RI. Komitmen ini ditunjukkan dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi Kementerian Pan-RB pada evaluasi tahun 2020 dan melakukan tata kelola secara berkelanjutan terhadap 8 area perubahan sebagai berikut. Area manajemen perubahan, membangun engagement dan mindset positif ASN melalui pertemuan rutin pimpinan dengan seluruh ASN dalam acara rutin apel pagi, briefing internal, dan acara-acara daring pengembangan budaya kerja. Merumuskan dan menetapkan quick win Sekretariat Jenderal DPD RI. Memperbanyak jumlah agen perubahan dengan merekrut kembali agen perubahan hingga level unit eselon 3 dan melaksanakan pembinaan dengan target One Agent, One Innovation. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui infografis dan videografis program-program reformasi birokrasi yang diupload melalui website dan sosial media. Area deregulasi kebijakan, melakukan penyusunan kebijakan peraturan perundangan sesuai dengan rencana program regulasi tahun 2021. Melakukan review atas peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai dengan lingkungan strategis. Melakukan inovasi sistem informasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPD RI. Area penataan organisasi, tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi. Sekretaris Jenderal DPD RI telah mengusulkan kepada Menteri Pan-RB perihal penghapusan 34 jabatan pengawas pada organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia, yaitu Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan untuk dialihkan ke jabatan fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda. Sekretariat Jenderal DPD RI telah melaksanakan evaluasi kelembagaan berpedoman pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dengan mendapatkan peringkat komposit 86,097 atau masuk dalam kategori P5. Melaksanakan pengadaan nomenklatur jabatan-jabatan fungsional dan penambahan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Area penataan tata laksana, penyusunan SOP mikro seluruh unit kerja yang diturunkan dari proses bisnis dan SOP makro. Otomasi proses bisnis dari manual menuju digital dengan melakukan pembangunan dan pengelolaan aplikasi-aplikasi SPBE sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan Grand Design SPBE Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2019-2024. DPD RI ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara sebagai salah satu dari 12 instansi pemerintah pusat dalam program pembentukan Computer Security Incident Response Team yang tujuannya untuk pengamanan implementasi SPBE di lingkungan DPD RI. Peningkatan sistem kearsipan yang andal dan intensitas sosialisasi pengelolaan kearsipan menuju Sekretariat Jenderal DPD RI yang paperless. Implementasi keterbukaan informasi publik, yaitu tidak hanya menginformasikan produk dan kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tetapi juga informasi kinerja sampai pada level unit kerja kesekjenan. Area penataan SDM aparatur. Dalam hal penerapan sistem merit, pengangkatan JPT Pratama melalui hasil seleksi terbuka, melakukan mutasi bagi pelaksana atau fungsional umum yang masa jabatannya di atas 5 hingga 8 tahun, melaksanakan pengembangan kompetensi jabatan struktural maupun jabatan fungsional, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi. Penerapan sistem merit di Sekretariat Jenderal DPD RI telah masuk dalam kategori baik dengan indeks dari KASN sebesar 0,64 dengan nilai 261,5.
Penyesuaian sistem kerja ASN pada masa pandemi COVID-19. Penyesuaian sistem kerja work from home dan work from office menerapkan sistem presensi online dengan aplikasi berbasis pengenalan wajah dan GPS, pengisian logbook harian oleh ASN dan monitoring logbook oleh atasan langsung, pemanfaatan aplikasi Google Drive dan rapat-rapat online, area penguatan akuntabilitas, monitoring kinerja dan anggaran secara berkala, efektivitas dan efisiensi anggaran melalui program pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan DPD RI. Refocusing anggaran juga difokuskan pada pengadaan perlengkapan sistem informasi dalam rangka menunjang rapat-rapat daring DPD RI dan Kesekjenan. Area penguatan pengawasan, melakukan pencanangan zona integritas dan monitoring pembangunan unit-unit percontohan zona integritas, mencegah perilaku KKN dengan meningkatkan kesadaran ASN Sekretariat Jenderal DPD RI tentang budaya anti korupsi, meningkatkan level kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, memastikan pelaporan LHKPN dan LHKSN di lingkungan Sekjen DPD RI sebesar 100%. Area peningkatan kualitas pelayanan publik, memastikan seluruh pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan Persesjen nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Sekjen DPD RI. Transformasi layanan manual menuju layanan berbasis aplikasi hingga 70% di seluruh UPP level eselon 2. Mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pada SP4N lapor dan menindaklanjuti pengaduan. Melakukan survei kepuasan pengguna layanan dan mempublikasikannya ke website dan sosial media. Penyesuaian pelayanan pada masa pandemi COVID-19. Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan prima yang berkualitas kepada anggota DPD RI dan masyarakat melalui penyesuaian pelayanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara memfasilitasi rapat-rapat atau persidangan tatap muka menjadi rapat-rapat dan persidangan secara online. Meningkatkan kuantitas publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPD RI melalui website dan media sosial Instagram agar masyarakat yang tidak dapat berkunjung ke DPD RI dikarenakan situasi pandemik dapat tetap mendapatkan informasi tentang kinerja DPD RI. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, membangun dan mengembangkan 4 aplikasi yang menunjang layanan persidangan DPD RI. Keempat aplikasi tersebut telah ditetapkan sebagai Quick Wins tahun 2021-2022, yaitu aplikasi Portal Dashboard DPD RI, aplikasi Anggota DPD RI, aplikasi Mapping Kegiatan DPD RI, aplikasi Persidangan DPD RI. Dalam hal inovasi, sepanjang tahun 2021 telah diuji cobakan aplikasi-aplikasi yang akan mempermudah kinerja baik anggota maupun internal kesekretariatan, di antaranya fitur Voice to Text e-Perisalah. Untuk meningkatkan efektivitas layanan risalah, Sekjen DPD RI melakukan inovasi e-Perisalah dengan memanfaatkan teknologi Voice to Text yang mampu mengubah suara ke tulisan dengan cepat dan efisien. SIADA, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Internal, SIPROKUM, Sistem Informasi Produk Hukum. Sepanjang 2020-2021, Sekretariat Jenderal DPD RI juga telah meraih beberapa penghargaan, di antaranya di bidang keuangan, penghargaan dari Menteri Keuangan atas kontribusi capaian opini WTP pada laporan keuangan DPD RI tahun anggaran 2020. Di bidang kearsipan, penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas keberhasilan DPD RI meraih predikat memuaskan. Di bidang hukum, penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik kedua tahun 2020 tingkat lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami pimpinan dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk terus mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Saat ini kita dihadapkan oleh tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi.
Upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, dan lintas profesi. Ruang kompetisi harus dibuka, ruang persaingan yang sehat harus diberi peluang untuk semua bidang. Jangan takut dengan kompetisi dan jangan takut bersaing. Kita harus mengambil peluang momentum krisis di masa pandemi COVID-19 ini untuk melakukan lompatan. Pada akhirnya, efektivitas reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di dalamnya. Kita harus bergerak serentak, bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan lompatan kemajuan, melakukan langkah-langkah yang nyata dengan memegang teguh nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas, sehingga mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bagian dari instansi pemerintah akan terus berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Indonesia menuju world class birokrasi.